Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kasih dan sayangnya kita masih bisa bertahan di tengah-tengah pandemi corona dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dengan indahnya Islam. Hadirin dirahmati oleh Allah, tidak bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan kita detik ini jika Rasulullah SAW tidak hadir di tengah-tengah kaum jahiliyah pada saat itu. Mungkin kita akan melihat bagaimana peristiwa bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Tetapi ketika Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kaum jahiliyah, beliau merubah budi pekerti manusia dari yang kebiasaan-kebiasaan jahiliyah menuju yang berakhlakul karimah. Rasulullah SAW bukan hanya pemimpin dalam beragama, tetapi beliau juga pemimpin dalam bernegara. Banyak sekali perilaku-perilaku beliau yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita agar kita selamat di dunia dan akhirat. Setelah beliau wafat, Rasulullah SAW berwasiat kepada kita semua untuk tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar kita hidup selamat dunia dan akhirat. Lalu apa yang dibahas dalam Al-Quran? Salah satunya ada muamalah. Secara garis besar, muamalah artinya bagaimana hubungan kita sesama manusia tanpa memandang agama. Contohnya berniaga, perkawinan, bermasyarakat, bernegara, dan lain sebagainya. Beda halnya dengan beribadah. Beribadah adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita. Contohnya seperti salat, puasa, zakat, sedekah, melakukan haji, dan lain sebagainya. Dalam muamalah ada yang namanya ruang lingkup. Ada dua ruang lingkup dalam bermuamalah. Yang pertama ada muamalah al-madiyah, artinya muamalah yang dikaji dari segi objeknya atau bendanya. Yang kedua ada muamalah al-adabiyah, artinya muamalah yang dikaji dari segi subjeknya atau pelakunya. Dalam muamalah ada yang namanya jual beli. Jual beli artinya tukar menukar. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam jual beli ada banyak sekali larangan-larangan agar kita terhindar dari banyak kemudaratan. Yang pertama ada riba, yang kedua ada gharar, yang artinya ketidakjelasan. Yang ketiga ada yang namanya maisir atau judi atau taruhan. Riba artinya menambah sesuatu dari harga pokoknya. Rasulullah SAW memberikan kita contoh dalam berjual beli. Rasulullah sejak kecil sudah menjadi mandiri dan beliau sudah menjadi wirausaha yang sangat sukses. Ketika Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya Abu Talib, beliau banyak sekali belajar tentang dunia bisnis. Rasulullah banyak melakukan perjalanan ke negeri Syam, ke Yaman dan lain sebagainya di luar Mekah untuk melakukan perniagaan. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur dan dapat dipercaya, sehingga banyak investor yang percaya kepada beliau untuk mengelola modal mereka menjadi keuntungan yang sangat besar, sehingga Rasulullah mengelola modal tersebut sebaik-baiknya. Rasulullah SAW memberikan semua informasi-informasi tentang barang dagangannya kepada pembelinya, sehingga pembeli dapat memutuskan apakah jadi membeli atau tidak. Dan beliau juga bilang kepada pembelinya tentang modal yang diberikan kepada investor beliau kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah menetapkan harga yang normal-normal saja. Ketika suatu hari ada sekelompok orang Quraisy yang ingin melakukan perjalanan ke Syam bersama Rasulullah. Beliau melihat Rasulullah ini pandai dalam berdagang, sehingga mereka bersiasat untuk menurunkan harga barang dagang beliau. Dan mereka berpikir ketika mereka memberikan harga yang murah, maka orang-orang akan lebih tertarik
tetapi Rasulullah pandai dalam membaca keadaan pasar. Permintaan orang-orang Syam itu lebih besar daripada penawaran, sehingga mau segimanapun mereka memberikan harga yang murah, mereka akan tetap membeli barang yang mereka butuhkan. Jadi ketika beliau dan kaum-kaum Quraisy itu melakukan perjalanan ke Syam dan berniaga, banyak barang-barang orang-orang Quraisy yang habis, tetapi barang-barang Rasulullah juga tetap laku, sehingga ketika mereka pulang dari negeri Syam ke Mekah, banyak orang-orang Quraisy yang merasa rugi karena mereka terlalu memberikan harga yang murah kepada barang-barang mereka. Sedangkan Rasulullah, beliau tetap untung karena harga yang ditetapkan oleh beliau masih sama, sehingga keuntungan beliau juga tetap sama. Jadi Rasulullah ini sangat pandai dalam berdagang karena prinsip beliau yaitu kejujuran dan keadilan. Lalu mengapa Allah melarang kita untuk melakukan riba, gharar, dan maisir? Banyak sekali kemudaratan yang terjadi apabila kita melakukan 3 perilaku ini, sehingga Allah melarang kita untuk melakukannya. Mengapa? Karena ketika kita melakukan ini, akan ada pihak yang dizalimi di dalam dunia perdagangan, baik itu penjual atau pembeli. Kemudian yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, sehingga banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan ketika kita melakukan ketiga perilaku ini. Dan dengan ini pula, ketika kita menghindari yang dilarang oleh Allah dalam jual beli, maka akan meningkatkan etos kerja kita untuk tetap semangat mencari rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sebaiknya kita menghindari semua yang dilarang oleh Allah agar hidup kita selamat di dunia dan akhirat, dan kita menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk belajar dan memperbaiki diri dan menjauhi semua larangan yang Allah dan Rasul-Nya telah contohkan kepada kita semua agar kita selamat di dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.